Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Dwi Agustina ya teman-teman. Insya Allah kali ini kita akan belajar tentang osteoporosis. Saya berdoa semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu diberikan semangat untuk terus belajar, belajar, dan belajar untuk bisa menjadi yang bermanfaat bagi sesama. Baik, kali ini kita akan belajar osteoporosis ya. Eh, Kalau teman-teman pernah mendengar, oh udah lansia osteoporosis, nah ini memang ada kaitannya usia dengan osteoporosis ya. Nah, baik di sini kita akan belajar tentang definisi osteoporosis, faktor risiko, screening, treatment, monitoring, kondisi-kondisi khusus, asuhan keperawatan, dan kasus ya. Nah, baik osteoporosis adalah secara definisi nih ya, kerusakan mikroarsitektur pada massa tulang ya, yaitu tulangnya mengalami low bone mass ya, yang menyebabkan kelemahan tulang yang menjadi predisposisi terjadinya fraktur ya. Jadi bisa aja osteoporosis dulu baru fraktur ya, atau bisa fraktur sendiri tanpa disertai osteoporosis juga bisa. Namun di sini menekankan bahwa osteoporosis bisa menjadi faktor predisposisi kejadian fraktur ya. Baik, osteoporosis adalah kelainan di mana terjadi penurunan massa tulang secara total. Ya. Jadi kepadatan tulang sudah mulai menurun ya. Pada osteoporosis terdapat perubahan pergantian tulang homeostasis normal, ya. Lalu terhadap kecepatan resorpsi tulang yang lebih besar daripada kecepatan pembentukan tulang. Ini yang menyebabkan tidak seimbang antara uh, resorpsi dan pembentukan tulang. Ya. Jadi resorpsinya lebih cepat daripada pembentukan tulang. Ya, yang mengakibatkan penurunan massa tulang secara total ya. Baik tulang secara progresif menjadi porus, rapuh dan mudah patah ya. Untuk selanjutnya akan bisa menyebabkan fraktur ya. Baik, kita lanjutkan tulang secara progresif. Oh, ini sudah tadi ya. Osteoporosis merupakan gangguan metabolisme tulang sehingga massa tulang berkurang yang tadi metabolisme ya. Jadi pembentukan tulang lebih lambat daripada resorpsi atau resorpsi lebih cepat daripada pembentukan tulang ya. Baik, organisasi yang ada atau menangani osteoporosis ya di sini ada yang namanya Yayasan Osteoporosis Internasional ya. International Osteoporosis Foundation yang disingkat dengan IOF ya, yang ada di Switzerland, sorry. Nah, ini sudah lama ya teman-teman, kalau kita lihat dari 2013, 2010 ini negara-negara sudah membentuk organisasi osteoporosis karena melihat betapa berperan pentingnya osteoporosis sehingga dapat menyebabkan fraktur ya. Nah, kalau kita lihat tampakan secara mikroskopik, ya tulang seperti ini ya teman-teman. Jadi spong-spongnya itu tertata dengan rapi, ya. Lalu kemudian kepadatan tulang nih, kepadatan tulang ya teman-teman ya. Kepadatan tulangnya ini juga masih oke untuk yang tulang normal. Tapi apa yang terjadi dengan pasien yang mengalami osteoporosis? Ya kita lihat spongnya ini lebih besar atau rongga-rongganya lebih besar. Hal ini diakibatkan karena kepadatan tulangnya yang sudah menurun. Ya, kita lihat nih putih-putihnya sudah mulai berkurang ya. Oke, ini kita lihat spongnya tidak terlalu besar ya, jadi tersusun rapi sesuai dengan proporsionalnya. Namun pada pasien dengan osteoporosis, spongnya akan terlihat lebih besar-besar. Ya, ini yang menyebabkan densitas tulang pasien menurun. Oke, ini remodeling tulang kalau misalnya tulang memang mengalami kerusakan ya. Oke, fase remodeling tulang ini ada 5 ya teman-teman. Ada resting fase, resorpsi fase, resorption complete ya. Tadi fase kedua belum komplit, baru diawali. Yang ketiga sudah komplit, yang keempat sudah formasi perbaikan, yang kelima sudah perbaikan secara komplit ya. Nah ini pada resting fase ini kita lihat sel-selnya baru menutupi tulang.
ya, lalu kemudian terjadi resorpsi, ya, untuk kemudian terjadi resorpsi secara komplit dan kemudian terbentuklah osteoblast atau cikal bakal tulang, ya. Lalu kemudian terbentuklah osteo, ya, atau tulang secara padat atau kompak, ya. Nah, untuk penyebabnya, ya, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan atau pengurangan massa tulang, ya, pada usia lanjut, ya. Ada faktor genetik nih teman-teman, ya. Perbedaan genetik memiliki pengaruh terhadap derajat kepadatan tulang pasien. Ya, beberapa orang memiliki keturunan atau genetik yang tulangnya gampang rapuh. Nah, ini ada, ya. Jadi ditelusuri apakah ada riwayat yang sama pada keluarga pada pasien yang mengalami osteoporosis, ya. Nah, ini beberapa genetik contohnya, ya, orang kulit hitam pada umumnya memiliki struktur tulang yang lebih kuat, ya, atau lebih berat daripada bangsa kulit putih atau Kaukasia, ya. Ini beberapa penelitian ini, ya, yang menyatakan seperti itu, ya. Lalu tadi faktor genetik, ya, lalu kemudian ada faktor mekanis. Ya, faktor mekanis ini kita akan menilai beban mekanis yang berpengaruh terhadap massa tulang di samping faktor genetik tadi. Ya, misalnya sifat atau kegiatan pekerjaan seseorang. Ya, kalau memang pasien itu memiliki beban mekanis setiap hari yang lebih berat, ya, maka akan mengakibatkan osteoporosis lebih dini. Ya. Oke, ini contoh pemain tenis atau pengayuh becak akan dijumpai adanya hipertrofi baik pada otot maupun pada tulang, terutama lengan dan tungkai. Ya, jadi pemain tenis kan menggunakan tangan ya lebih dominan tangan dan kaki. Ya, pengayuh becak lebih dominan kaki. Lalu kemudian yang kedua tangan. Ya, jadi ini dua-duanya ini akan cenderung mengalami hipertrofi baik otot maupun tulang. Ya. Nah, sebaliknya akan terjadi atrofi baik otot maupun tulang pada tulang atau otot yang lebih banyak diistirahatkan, gitu. Ya. Jadi kalau misalkan petenis apa namanya tangan tadi lebih dominan, ya, maka kaki akan bisa tidak tidak dominan, akan bisa menyebabkan atrofi atau pengecilan, ya. Nah, ini hati-hati pada pasien yang bed rest terlalu lama. Kita antisipasi adanya atrofi pada pasien, ya. Lalu faktor makanan dan hormon, ya. Nah, seseorang kalau, ya, protein dan mineralnya cukup, pertumbuhan tulangnya akan cukup, akan mencapai pertumbuhan secara maksimal, ya. Namun pemberian makanan yang berlebihan dari segi kalsium, ya, ini dapat disangsikan menghasilkan massa tulang yang melebihi kemampuan pertumbuhan tulang yang bersangkutan sesuai dengan kemampuan genetik. Jadi begini teman-teman, masa pertumbuhan memang harus semuanya terpenuhi dengan sempurna, ya, baik protein, mineral yang di dalam mineral salah satunya adalah kalsium. Ya, kita tahu bahwa kalsium itu sendiri komponen dasar dari tulang. Ya, jadi ketika si remaja ini kurang kalsium maka akan mempengaruhi kepadatan atau massa tulang. Tapi kalau remaja ini kelebihan kalsium, ya, nah dari penelitian masih diragukan apakah kalau kelebihan kalsium ini bisa meningkatkan kepadatan tulang. Nah, itu yang belum pasti terjadi. Yang pasti semua mineral, semua vitamin yang berlebihan di dalam tubuh maka akan dibuang secara otomatis melalui urin. Ya. Jadi kalau kurang kalsium bisa menyebabkan penurunan kepadatan tulang, kalau kelebihan belum tentu kepadatan tulangnya lebih dari yang lain. Ya. Oke, ini determinan penurunan massa tulang, ya. Sampai saat ini tidak ada ukuran universal yang dapat dipakai sebagai ukuran tulang normal, ya. Misalnya begini, apakah pada seseorang yang memiliki tulang kecil akan memiliki resiko mengalami apa namanya osteoporosis lebih dulu? Belum tentu juga, gitu ya. Jadi
belum tentu dengan ukuran tulang yang kecil akan menyebabkan osteoporosis ya. Kalau tulangnya kecil, berat badan kecil, maka saya rasa beban tulang itu juga akan berkurang. Ya, seperti itu. Jadi memang belum ada apa namanya, penelitian lebih lanjut ya teman-teman ya, bahwa tulang kecil ini memiliki resiko osteoporosis atau fraktur lebih besar, kecuali kalau tulangnya kecil dengan berat badan yang besar. Ya tentu saja ini dihindari ya, pasien-pasien dengan fraktur dan osteoporosis pasti dianjurkan untuk menurunkan berat badannya supaya beban tulangnya berkurang. Oke, faktor mekanis. Oke, ini tadi sudah ya, faktor mekanis pekerjaan, aktivitas yang sering dilakukan ya. Nah, ini harus dipertimbangkan ya. Adapun berat berat maksimal yang boleh diangkat itu pun tidak setiap hari ya, adalah 50% dari berat badan kita ya. Misalnya berat badan 60, maka yang boleh diangkat maksimal adalah 30 kg ya. Itu pun tidak setiap hari. Kalau setiap hari maka akan menjadi faktor mekanis penyebab osteoporosis. Oke, ini kita kenalan dengan kalsium ya. Kalsium ini didapatkan dari makanan. Kalsium ini merupakan faktor yang terpenting dalam pembentukan tulang ya. Nah, pada wanita ya, terutama pada perimenopause ya, dengan masukan kalsium yang rendah serta juga terdapat absorpsi yang tidak baik, ini akan menyebabkan terjadinya osteoporosis lebih dini. Wanita pada masa menopause ini ada hubungan erat antara masukan kalsium dengan keseimbangan kalsium dalam tubuh. Nah, ini terkait dengan hormonal ya teman-teman ya. Jadi ketika ada hormon pada pasien dengan menopause kan adanya ketidakseimbangan hormonal ya. Ini yang menyebabkan terjadinya resorpsi yang berlebihan dan pembentukan yang kurang, ya, pembentukan tulang. Nah, ini protein. Protein juga merupakan faktor penting dalam mempengaruhi penurunan massa tulang ya. Makanan yang kaya protein akan mengakibatkan ekskresi asam amino yang mengandung sulfat melalui urin. Hal ini juga akan meningkatkan ekskresi kalsium. Jadi banyak protein yang dimakan ya akan meningkatkan ekskresi, juga kalsium juga akan terekspresi atau terbuang di dalam tubuh ya. Jadi jangan banyak makan ya. Lalu estrogen. Nah, ini hormon yang tadi kita bahas ya. Pada pasien dengan menopause ini terdapat gangguan atau ketidakseimbangan produksi hormon estrogen ya. Ketidakseimbangannya gimana? Yaitu hormonnya berkurang. Jadi kalau hormon estrogen berkurang ya, maka akan mengakibatkan gangguan keseimbangan kalsium. Inilah jawaban kenapa pasien dengan menopause ini kecenderungan mengalami osteoporosis lebih besar ya, karena kurangnya hormon estrogen. Ya. Rokok dan kopi. Rokok dan kopi ini diuretik yang amat sangat baik. Sehingga kalau kita melakukan rokok dan kopi ini ya, atau teh ya, pokoknya diuretik yang baik ini otomatis akan mengekskresikan kalsium yang ada di dalam tubuh kita juga ya, jadi berbahaya juga ya teman-teman, sehingga kandungan kalsium ada di dalam tubuh pun berkurang ya. Alkohol ya, memang mekanisme secara jelas belum diketahui ya hubungannya dengan massa tulang ya, tapi yang pasti alkohol ini adalah zat yang bersifat korosif ya. Ketika sudah masuk ke dalam pembuluh darah maka dia akan korosif ke pembuluh darah. Ketika sudah masuk ke dalam tulang dia akan korosif ke dalam tulang. Korosif ini merusak ya, merusak. Baik, ini osteoporosis dibagi menjadi dua ya teman-teman, primer dan sekunder ya. Kalau primer ini yang bentuk umum terjadi, yang sekunder ini terjadinya osteoporosis diakibatkan karena beberapa jenis penyakit sebelumnya ya. Bisa dikarenakan malnutrisi kalsium ya, bisa dikarenakan gangguan kelainan endokrin ya seperti sindrom Cushing, tirotoksikosis ya, atau keganasan atau kanker atau CA ya, serta pasien yang melakukan imobilisasi cukup lama ya.
Jadi harus dilakukan mobilisasi, jangan sampai pasien mengalami imobilisasi cukup lama. Ya. Nah, gejala yang sering terjadi adalah nyeri. Sudah pasti ya, pasiennya nyeri. Ya, ciri khasnya nyeri. Kalau misalnya ditambah dengan fraktur kompresi pada vertebra, ini nyeri akan lebih amat sangat ya. Timbulnya mendadak ketika sudah terjadi pada salah satu komponen di vertebra ya. Sakit hebat terlokalisir pada vertebra yang terserang ya. Lalu kemudian nyeri berkurang pada saat istirahat di tempat tidur, nyeri ringan pada saat bangun tidur dan aktivitas, dan nyeri akan bertambah ketika aktivitas ya. Pasien juga akan mengalami deformitas vertebra thoracalis ya, yaitu penurunan bentuk vertebra. Biasanya ditandai dengan pemendekan tinggi badan pasien. Nah, contohnya ini ya. Ini pada saat muda, ini pada saat lansia. Terjadi pemendekan tinggi badan pasien. Ya. Kenapa? Diakibatkan karena sudah mengalami osteoporosis. Nah, ini pemeriksaan penunjang yang perlu dilakukan pada pasien dengan osteoporosis. Ya. Ada pemeriksaan non-invasif. Ya. Jadi kita tidak melakukan penusukan atau segala macam. Ya. Pemeriksaan non-invasif ya bisa pemeriksaan analisis aktivitas neutron yang bertujuan untuk memeriksa kadar kalsium total dalam tulang. Pemeriksaan absorpsimetri, ya, CT atau komputer tomografi, biopsi, pemeriksaan laboratorium. Ini yang kita cek laboratorium, ini GIA protein. Yang tadi kita sepakati bahwa ketika kita banyak makan protein, maka terjadi ekskresi yang berlebihan dalam urin, termasuk kalsium pun diekspresikan melalui urin. Oke, pemeriksaan laboratorium standar ada CMP, kreatinin, kalsium, dan alkalin fosfatase. Ya. Kreatinin ini mengkaji fungsi renal untuk menetapkan terapi. Kalsium ini kita bisa cek sebagai alasan atau etiologi terjadinya osteoporosis. Ya. Bila rendah berarti cari penyebab lain. Ya. Bila tinggi mungkin karena pasien mengalami hiperparatiroidisme. Ya. Alkalin fosfatase. Nah, ini pada pasien-pasien yang mengalami osteomalacia atau Paget disease. Ya. Kita cek juga vitamin D karena fungsi vitamin D ini adalah mengaktifasi proses pembentukan tulang. Kita cek juga urin kalsium selama 24 jam. Kalau misalnya terjadi hiperkalsiuria, ini kondisi meningkatnya kalsium, berarti kemungkinan wah ya benar nih kalsiumnya terbuang sia-sia dalam urinnya. Ataukah terjadi malabsorpsi ya bila kalsiumnya di dalam urin rendah. Oke, pemeriksaan laboratorium tambahan ini ada paratiroid hormon atau PTH. Bila kita curigai pasien mengalami osteoporosis dikarenakan gangguan hormon endokrin ya. Kita juga lakukan serum protein elektroporesis. Ini pada pasien yang mengalami gangguan resorpsi protein. Testosteron ya, pengecekan pada hormon testosteron ya. Bila osteoporosis terjadi pada laki-laki, kalau terjadi pada perempuan kita cek jumlah hormon estrogen. Kemudian kita cek urin kortisol dalam 24 jam. Bila kita curigai pasien mengalami fraktur casing yang berhubungan dengan osteoporosis yang belum diketahui secara pasti. Nah, Cushing syndrome ini tambahan dari saya ya. Cushing syndrome adalah kumpulan tanda dan gejala ya yang berlangsung lama yang diakibatkan karena gangguan kortisol. Ya. Adapun tanda dan gejala pada pasien dengan Cushing syndrome yang memiliki predisposisi mengarah ke osteoporosis ya, ini ditandai dengan peningkatan tekanan darah, ya,
lalu peningkatan vaskularisasi pada bagian abdominalis. Ya. Oke, ini tanda dan gejalanya. Biasanya pasiennya obesitas, ya, atau gemukan, lalu kemudian merasa lemah, merasa lelah, ya, tidak mengalami menstruasi atau amenor, ya, hirsutism, edema, hipertensi, gangguan pada intoleransi glukosa, ya, dan terjadi osteoporosis yang berhubungan dengan pengeluaran produksi steroid yang berlebihan di dalam tubuh. Oke. Nah, at least minimal 30-50% pasien dengan Cushing syndrome ini mengalami fraktur yang dihubungkan dengan osteoporosis. Lumayan banyak ini. Maka kadang osteoporosis kita identifikasi atau kita lakukan pemeriksaan apakah pasien ini punya tanda dan gejala Cushing syndrome. Kalau memang punya, berarti ada kaitannya osteoporosis yang diakibatkan oleh Cushing syndrome. Nah, bagaimana dengan pencegahan pada pasien dengan osteoporosis? Nah, kita bisa lakukan dengan cara mencapai masa tulang dewasa yang maksimal, ya, dengan cara tadi mengkonsumsi mineral dan zat-zat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan pada masa pertumbuhan, ya, pada remaja, anak-anak usia akhir, ya, anak-anak akhir, ya. Lalu kemudian mengatur makanan dan lifestyle yang menjadi kita bisa tetap mempertahankan kompaknya tulang, ya. Misalnya nutrisi adekuat terutama kalsium dan vitamin D yang tinggi. Nah, ini yang dianjurkan adalah untuk kalsium 1000 sampai 1200 mg per hari, ya. Untuk vitamin D 1000 unit per hari, ya. Lakukan pengurangan resiko jatuh, ya, terutama pada pasien-pasien yang sudah dewasa akhir atau lansia awal, ya. Hindari untuk mengurangi resiko jatuh, ya. Gunakan heat protector pada saat beraktivitas atau pada saat melakukan olahraga. Nah, untuk mengatur makanan dan lifestyle tadi sesuai dengan penyebabnya, ya, diet yang mengandung kalau penyebabnya tadi kurang mengandung kalsium, maka di sini pencegahannya kita harus memberikan diet yang mengandung tinggi kalsium. Latihan yang teratur sehingga berat badan turun. Ya, tadi kita sepakat berat badan ini merupakan bebannya tulang. Kalau berat badannya besar, ya, maka akan meningkatkan berat beban tulang. Hindari makanan tinggi protein, minum alkohol, merokok, minum kopi, minum antasida mengandung aluminium, ya. Nah, ini jenis-jenis makanan yang memiliki diuretik yang sangat amat tinggi, sehingga kalau kita minum, kita konsumsi, maka memiliki efek pembuangan zat-zat dari dalam tubuh yang masih digunakan, termasuk kalsium. Baik, tata laksana medis untuk pengobatan, ini ada natrium, klorida, dan steroid anabolik, ya, untuk meningkatkan pembentukan tulang. Untuk menghambat resorpsi, kita bisa menggunakan untuk menghambat reaksi tulang, obat-obatan yang dapat menghambat reaksi dalam bentuk kalsium, kalsitonin, estrogen, dan bifosfonat. Nah, ini kita hindari gimana caranya dia nggak keluar banyak, ya. Oke, ini untuk osteoporosis, ya, teman-teman, ya. Ini obat-obatan yang bisa digunakan, ya. Silahkan bisa teman-teman baca. Ini proses keperawatan. Ya, untuk pengkajian kita cek identifikasi individu adanya resiko mengalami osteoporosis, ya, serta menemukan masalah yang berhubungan dengan osteoporosis. Jadi pasien-pasien yang belum kena osteoporosis, untuk kita menjaga promosi kesehatan mereka, maka kita harusnya mampu mengidentifikasi sebelum osteoporosis itu muncul, ya. Nah, kalau misalnya sudah muncul, apa yang kita lakukan? Kita lakukan anamnesa berupa pertanyaan mengalami kapan terjadinya osteoporosis, ada nggak terjadinya osteoporosis dalam keluarga, ya, ada fraktur nggak sebelumnya, konsumsi kalsiumnya seperti apa, pola latihannya atau pola aktivitas seperti apa, ya. Apakah terjadi menopause atau tidak, ya, menggunakan obat-obat kortikosteroid atau tidak, apakah selama ini mengkonsumsi alkohol, rokok, atau kafein, ya. Nah, setiap kondisi pasien, ya, kita catat sebagai keluhan pasien, ya.
Lalu kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik, ya, apakah ada pemendekan pada tulang, apakah ada kifosis, skoliosis, ya. Nah, untuk masalah mobilitas dan pernapasan dapat terjadi akibat perubahan postur dan kelemahan otot. Ya. Jadi identifikasi juga adanya gangguan pernapasan yang penting, ya. Nah, adanya juga kalau misalkan pasien mengalami konstipasi, mungkin ya pasien mengalami kurang aktivitas atau imobilisasi yang juga menjadi penyebab osteoporosis. Baik, ini diagnosanya yang mungkin terjadi pada pasien adalah perempuan, ya, nyeri, nyeri itu pasti ya teman-teman, ya. Lalu konstipasi, resiko terhadap cedera. Nah, tujuannya untuk kurang pengetahuan yang pasti kita akan meningkatkan pengetahuan pasien. Tujuan untuk masalah nyeri yang pasti kita mengurangi nyeri atau kalau bisa menghilangkan nyeri, tapi sepertinya jangka panjang untuk menghilangkan nyeri, ya. Untuk konstipasi, perbaikan tujuannya perbaikan penyusunan usus, ya, untuk risiko cedera tujuannya agar tidak ada fraktur tambahan atau cedera. Nah, baik ini intervensi yang bisa kita lakukan, ya. Kita ajarkan tentang untuk meningkatkan pengetahuan pasien tentang faktor yang mempengaruhi terjadinya osteoporosis, ya. Anjurkan diet atau suplemen kalsium, timbang berat badan, anjurkan aktivitas latihan yang baik, anjurkan tetap mengkonsumsi kalsium, vitamin D, dan terpapar sinar matahari, ya, untuk meminimalkan efek osteoporosis, ya. Berikan pendidikan kesehatan, bila diresepkan apa namanya, penggantian hormon, bila perlu kita resepkan penggantian. Ini untuk intervensi untuk diagnosanya. Ini untuk diagnosa pemukiman lambung, ini pencegahan, ya, ini evaluasi. Baik teman-teman, ini slide-nya, PPT-nya akan saya berikan, ya, akan saya berikan ke penanggung jawab atau SIPEN, ya, untuk teman-teman pelajari lebih lanjut. Nah, untuk video ini, ya, silakan teman-teman bisa mendengarkan ulang, ya, mendengarkan ulang. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan kita bisa aktifkan di WA Group untuk kita diskusi lebih efektif di sana. Ya, baik, itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, ya. Kita akhiri bersama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di WA Group untuk mengajar untuk materi osteoporosis, ya.